Algoritma, kembali lagi di Algoritma Talks bersama dengan aku Betsy dari tim Algoritma. Nah, hari ini tim Algoritma sudah ada di kantor Julo nih. Di sini aku sudah bersama dengan Kak Karissa Vincentio, Senior Data Scientist di Julo. Oke, nah hari ini aku dan Kak Karissa akan ngobrol-ngobrol nih tentang gimana sih posisi data dan kesehariannya di Julo dan proyek-proyek apa sih yang dikerjakan, serta nantinya Kak Karissa juga akan berbagi mengenai live coding salah satu proyek data di Julo. Menarik banget kan? Jadi pastikan ya Sobat Algoritma mengikuti video ini sampai akhir. Halo Kak Karissa, apa kabar Kak? Iya, halo Kak Betsy, baik. Oke. Kak Karissa, tadi aku sudah memperkenalkan Kak Karissa nih ke Sobat Algoritma, tapi kayaknya kurang afdol kalau Kak Karissa belum memperkenalkan diri, jadi boleh dong Kak memperkenalkan diri dulu, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Karissa Vincentio sebagai Senior Data Scientist di Julo. Oke, boleh diceritakan juga nggak nih Kak, background pendidikan, kemudian histori karir Kak Karissa seperti apa sih? Perjalanan pendidikan dulu ya, kita mulai dari pendidikan. Kalau aku dulu SMA biasa, kemudian pas S1 ngambil jurusan teknik komputer, yang kedua pas untuk masternya ngambil computer science. Nah, untuk memulai data science ini dulu pas mulai setelah teknik komputernya selesai sih, pas S1-nya selesai. Nah, di situ aku mulai otak-atik yang kayak istilahnya machine learning, artificial intelligence, buat kayak skripsi, tugas skripsi gitu Kak. Karena di jurusan aku sendiri, pas S1 agak-agak merasa salah jurusan nih, tapi enggak kok. Sebenarnya kayak teknik komputer pun, kalau misalnya kalian dari sama-sama teknik komputer nih, beberapa banyak lah hal teknikal yang kalian bisa praktikkan di data science gitu. Jadi tetap emang beberapa hal belajar di awal sih, tapi mau jurusan apapun itu kayak akan belajar dari awal sih, dari belajar sendiri atau dari kursus-kursus gitu, kayak algoritma ya contohnya. Itu bisa lah pasti gitu. Itu background aku. Oke. Nah, Kak Karissa kan memilih untuk kemudian terjun sebagai seorang data scientist gitu ya, bekerja di bidang data. Apa sih yang membuat Kak Karissa tertarik untuk bekerja di bidang data, terutama sebagai seorang data scientist? Oke, yang buat aku tertarik sama data scientist. Jadi awalnya tuh yang bikin tertarik karena belajar machine learning, karena machine learning kan kayak sangat highly correlated dengan dunia data science. Jadi di machine learning itu kenapa menarik? Karena machine learning itu kayak, atau data science itu kayak kita dapat masalah nih, kita harus cari solusinya apa, tanpa sebelumnya tahu kayak kita nggak mau mulai dari solusi gitu. Jadi kayak istilahnya lumayan masalah-masalah yang harus di solve itu kayak abstrak gitu. Iya, jadi kayak analoginya seperti kayak data science itu dokter. Jadi pasien ke kita itu bukan bilang kayak, dok saya butuh Panadol karena saya sakit kepala gitu kan. Pasti pasien itu datang dengan kayak, oh saya sakit kepala dan lain-lain, apa ya solusinya gitu. Jadi data science tuh harus cari tahu penyakitnya dulu apa, baru habis itu solusinya apa. Karena belum tentu kayak masalah yang awalnya kita dapat itu belum tentu emang beneran masalahnya. Jadi kayak main detektif gitu Kak kalau misalnya data science. Itu yang bikin seru. Oke deh. Nah, sebagai seorang data scientist di Julo, keseharian Kak Karissa tuh seperti apa sih? Project apa sih yang di-handle Kak? Project apa? Jadi di Julo itu kita bisa bilang model tuh mainan ya. Mainan kita tuh banyak banget dan kayak seru-seru karena kayak kita selain karena Julo itu lumayan baru ya, jadi banyak masalah-masalah baru yang kita kayak hadapin. Jadi setiap hari menurut aku kayak pasti ada masalah baru gitu. Dan kita di sini banyak banget. Mungkin salah satu contoh yang awam di data science itu adalah credit scoring. Itu adalah sesuatu yang merupakan core-nya Julo lah, karena kan Julo kredit digital ya. Karena kredit digital, jadi credit scoring itu merupakan core mainan kita gitu. Ya, apa yang dioprek sama data science-nya Julo. Dan itu menurut saya juga seru dan kompleks karena sangat berhubungan besar dengan resiko, permainan resiko di sini. Apapun yang kita build dalam credit scoring ini kayak akan menentukan resiko yang didapat oleh company gitu. I see. Nah, dalam mengerjakan project tersebut, apa sih challenge yang Kak Karissa hadapi? Challenge yang dihadapin, itu sih tadi kayak masalah yang didapat itu selalu masalah yang baru. Jadi kayak istilahnya bukan masalah yang kayak kita bisa search aja di Google kayak gimana. Karena kan customer kita customer setiap company itu
aku percaya akan beda dengan company lainnya gitu. Jadi apa yang dihadapin orang lain belum tentu kita hadapin, dan apa yang kita hadapin belum tentu dihadapin sama company lain. Jadi karena masalahnya selalu baru, itu sih challenge-nya kayak akan selalu baru. Oh, gimana kalau misalnya behaviornya seperti ini, kayak gitu sih Kak. Oke, nah itu tentang credit scoring ya Kak. Nah selain credit scoring, ada project apa lagi sih Kak yang di-handle? Banyak banget ya, apalagi kalau udah dengar dunia data science itu pasti machine learning-nya tipe-tipenya macamnya banyak banget. Ada kayak computer vision, kemudian ada natural language processing gitu kan. Jadi di tempat kita ini juga banyak, hampir menyangkup semuanya lah. Computer vision ada, NLP juga ada, dan di NLP ini juga kita lumayan banyak sering pakai lah gitu, kayak sentiment analysis. Misalnya user memiliki review ya buat Julo, kemudian kayak ada masalah ini. Kita punya sentiment analysis buat kayak buat ngasih tahu nih, ternyata customer kita punya masalah ini, kita harus laporin kemana, divisi mana, dan kita harus berbuat apa, seperti itu. Nah, salah satunya juga kayak question answering bot itu juga yang akan aku bahas hari ini ya Kak. Jadi question answering bot aku bakal kemas dalam bentuk kayak yang ya buat dibikin seru-seruan lah, dan itu juga dipakai juga di Julo gitu sebagai kayak salah satu buat apa ya, buat ngebantu kita semua yang engineer-nya dan data science dan semuanya itu buat mencari jawaban dari sebuah dokumentasi gitu yang panjang gitu, biar kita dapat jawaban yang kita butuhin aja. Nah, Sobat Algoritma, penasaran nggak sih gimana live coding dari proses developing question and answering bot di Julo? Setelah ini Kak Karissa akan mendemonstrasikan, jadi pantengin terus ya live coding dari Kak Karissa. Nah, jadi kita akan start project kali ini yang tadi udah saya sebutkan, merupakan question answering bot, tapi kali ini kita akan bikin personal. Artinya adalah bot ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang diri kalian yang dimana informasinya adalah merupakan informasi yang kalian berikan sendiri ke dalam bot ini gitu. Di saat ini kita nggak bikin model dari ulang, kita akan menggunakan service yang disediakan oleh OpenAI yang bernama model GPT, seperti yang kalian sudah sering dengar dari ChatGPT. Kita akan memulai dari GitHub Codespace. Kita akan menggunakan online editor ini karena di online editor ini banyak kayak macam-macam editor yang sering kalian gunakan, dan juga ini ada pilihan gratisnya gitu. Ini adalah ada Visual Code, dan kemudian ada Jupyter Lab, dan dia juga menyediakan computing power yang mungkin bahkan bisa lebih bagus daripada laptop kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal computing resource seperti itu. Nah, kita get started aja. Ini ada templates, nanti kita klik templates-nya. Nah, kemudian di templates ini kita cari yang namanya Flask, karena kita akan menggunakan Flask sebagai framework-nya untuk app kita pada hari ini. Use this template. Nah, kita tunggu ya untuk nge-setup the code space. Nah, ini udah muncul tampilan yang sangat mirip dengan Visual Code Studio ya. Emang ini Visual Code Studio sih, tapi kayak online ceritanya. Nah, di sini tuh udah disediain semua template-nya, dimana yang biasanya kalian harus siapin kalau misalnya kalian mau pakai Flask. Tapi di sini udah disediain semuanya dari static, template, dan lain-lain, tapi yang basic aja gitu. Dan kita cukup menggunakan ini aja semuanya. Ini lagi open ports. Dia langsung auto run aplikasinya pada saat kalian ngebuka code space editor ini. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat simple browser. Di sini itu adalah preview dari HTML yang ada di sini gitu. Jadi apapun itu langsung dia run, dan setiap changes yang kalian buat di sini akan di-refresh atau di-run ulang gitu. Nah, ini kita hapus dulu CSS-nya, terus kita hapus isi dari header-nya karena kita mau coba code ulang lah ceritanya. Kita bikin H1. Misalnya aku isi ask me anything about Karissa. Nah, di sini kalian refresh aja. Nah, akan muncul langsung di sebelah kanan ask me anything about Karissa. Kemudian kita bikin form di dalam sini karena kita mau bikin sebuah form tanya jawab gitu.
Nah, di sini kita ganti action jadi method, dan di dalam method, parameter method, kita isi post. Nah, di dalam form ini kita akan memberikan beberapa kayak text title gitu ya. Di sini aku ambil aja question. Nah, dia akan langsung muncul di sebelah kanan. Kemudian inputnya, ini di sini aku ketik input. Type-nya tetap teks karena kita akan menggunakan teks. Placeholder-nya akan aku isi dengan ask here. Ya, seperti ini. Nah, aku kasih break, kemudian break. Kemudian aku bikin button ya di sini karena kita akan mensubmit hasil isi dari inputnya ini ke backend-nya kita. Ask question. Nah, kalau kita refresh, dia muncul buttonnya di sebelah kanan. Dan aku sini kasih break lagi, supaya kita kasih teks di bawahnya ya. Kita tambahin teks lagi, your question sama dengan ini buat nyiapin nanti apa yang dikembaliin dari apa yang akan diinput gitu. Refresh. Belum muncul, kita refresh sekali lagi. Oke, udah muncul ya your question. Nah, sekarang kita masuk ke Jadi Talenta Data bersama Algoritma. Kunjungi www.algorit.ma.